Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu distribusi yang penting sesudah distribusi normal, yaitu distribusi student atau sering disebut dengan distribusi T. Distribusi ini sangat populer. Kenapa? Karena dengan dua alasan. Yang pertama, bahwa distribusi ini dibangun dari distribusi normal. Tetapi kemudian alasan yang kedua, bahwa distribusi ini kemudian bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijabarkan dengan sangat baik oleh distribusi normal, yaitu untuk kasus data yang sedikit. Dan dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi tersebut. Ada 3 topik yang ingin saya diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama yaitu latar belakang mengenai distribusi student atau distribusi T, yang kemudian konsep dasar dari distribusi T dan hubungannya dengan distribusi normal, dan bagian terakhir kita akan coba meng-exercise penggunaan dari distribusi T yang sebetulnya bermanfaat nanti pada saat pembahasan mengenai uji statistik. Jadi pembahasan distribusi akan diberikan dalam perkuliahan ini, tetapi untuk membantu Anda memahami manfaat dari masing-masing distribusi untuk keperluan uji statistik nantinya. Saya akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu membahas mengenai konsep yang mendasari dari distribusi normal. Kita sudah bahas ini sebelumnya, yaitu konsep yang disebut dengan teori central limit. Teori ini merupakan teori yang sangat penting karena asumsi dari teori ini, apabila kita memiliki data yang kemudian proses pengambilannya dengan suatu proses statistik, dan seandainya misalnya probabilitasnya adalah uniform. Jadi misalnya kalau kita mengambil dadu, maka kemudian kita akan mendapatkan mengocok dadu, maka kemungkinan nilai 1 sampai 6 itu kemungkinannya sama, uniform, yaitu 1/6 gitu ya. Dan kita bisa nyatakan dalam bentuk distribusi ini. Jadi distribusi yang kemudian probabilitas untuk setiap nilainya itu sama. Jadi probabilitas kejadian untuk semua nilainya itu sama. Jadi setiap data memiliki probabilitas yang sama. Konsep dari central limit theory, jadi konsep ini mendasari dari banyak teori-teori di dalam statistik yang menyatakan yaitu apabila kita mengambil data dalam jumlah yang sangat banyak, jadi batas sampai suatu limit tertentu, kita ambil datanya dalam jumlah yang sangat banyak sekali, dan kita berhasil kemudian mendekati nilai dari populasi. Maka dalam teori central limit, maka nilai dari mean atau nilai rata dari data tersebut itu akan terdistribusi secara normal. Ini yang menarik. Jadi kalau kita misalnya melakukan pengamatan jarak, kita tidak tahu fungsi probabilitas dari pengamatan jarak itu apa gitu ya. Itu tidak menurut konsep central limit, ya who cares gitu ya. Bentuk distribusi dari pengamatan jarak itu seperti apa, ya peduli amat. Tetapi kalau kita mengamati banyak sekali, maka diyakini nilai dari mean-nya akan terdistribusi secara normal. Jadi ini konsep yang sangat sederhana tetapi sangat powerful, yang kemudian memberikan kita arti penting dalam statistik. Jadi kalau kita mengambil data, tidak peduli distribusi dari data seperti apa, tapi kalau kita mengambil data dalam jumlah yang sangat banyak sekali, maka diyakini kita akan bisa membentuk distribusi normal. Mean-nya akan membentuk suatu distribusi yang bersifat normal. Jadi kalau seandainya misalnya kita mengambil dari fungsi yang uniform tersebut sebanyak 20 data, dan kita hitung mean-nya, maka kita akan mendapatkan nilai mean seperti ini.
Tetapi kalau kita mengambil lagi 20 data lagi, kita akan mendapatkan histogram yang baru. Jadi kalau kita ngambil lagi, mungkin kita akan mendapatkan sebuah histogram tambahan ya seperti ini gitu ya. Kita hitung minnya dan kita akan mendapatkan histogramnya. Kita ambil lagi data tambahannya, kita ambil lagi dan kemudian apabila kita mengamati dalam jumlah yang sangat banyak, maka kemudian rata atau nilai min yang kita dapatkan akan terdistribusi secara normal. Jadi kemudian akan membentuk sebuah distribusi normal. Dan ini kemudian menjadi filosofi dasar dari distribusi normal. Jadi apabila kita mengambil data pengamatan dan kita apabila prosesnya dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, jumlahnya banyak sekali, maka diyakini berdasar konsep central limit bahwa nilai min kita akan terdistribusi secara normal. Ini adalah konsep dari teori central limit. Walaupun berasal dari pengamatan yang tidak normal sekalipun, misalnya dari distribusi yang uniform atau bahkan distribusinya eksponensial gitu ya. Tapi kalau kita mengamati banyak sekali dan kita ambil nilai minnya, maka nilai min tersebut akan membentuk suatu distribusi yang bersifat normal. Jadi misalnya bentuk distribusi kita seperti ini, atau bahkan seperti ini, ataupun mungkin bentuknya seperti naik ke atas. Tetapi apabila kita mengamati dalam jumlah banyak dan kita ambil minnya, maka diyakini akan membentuk suatu distribusi yang bersifat normal. Itu konsep dari teori dari central limit. Tetapi kemudian seseorang mulai berpikir, mungkin Anda pun bisa kebayang, bagaimana kalau kita tidak mengambil datanya banyak? Bagaimana kalau data yang kita ambil sedikit sekali? Dan kita tidak tahu asal distribusinya apa gitu ya. Jadi bagaimana apabila ternyata data yang kita ambil tidak sangat banyak, sehingga pada saat kita plot tidak sama persis dengan distribusi normal. Hal itu menjadi pertanyaan yang sangat serius dalam bidang statistik di awal tahun 1900-an, dan kemudian seseorang yang bernama Gosset berhasil memecahkan persoalan tersebut. Dan jadi pertanyaan dasar dari Gosset, bagaimana apabila kita tidak berkesempatan untuk mengambil data dalam jumlah yang banyak? Sehingga kemudian teori dari central limit tidak bisa menjelaskan data kita gitu ya. Karena central limit itu mengharuskan pengamatan yang banyak sekali dan diyakini nanti minnya membentuk suatu distribusi yang normal. Bagaimana kalau pengamatannya ternyata sedikit? Itu menjadi pertanyaan dari Gosset, dan Gosset menulis sebuah paper dan kemudian dipublikasikan dan ternyata ngehits papernya. Tetapi Gosset itu adalah seorang ahli kimia yang bekerja di pabrik bir. Pabrik bir yang sangat terkenal lah. Sampai sekarang tuh pabrik birnya masih terkenal. Dan pabrik bir tersebut mengizinkan Gosset menulis dan melakukan riset terkait statistik karena memang bermanfaat untuk keperluan industrinya gitu ya. Tetapi pabrik bir tidak mau pada saat publikasi nama Gosset muncul. Kenapa? Kalau muncul nanti ketahuan, oh ternyata kesuksesan dari pabrik tersebut ada saintis statistik di belakangnya gitu ya. Seperti juga kan orang memproduksi minuman ya, bir ya. Tidak mungkin kemudian sampelnya banyak sekali gitu ya. Tidak mungkin kemudian anggur dikumpulkan terus kemudian disampel, setelah terkumpul kemudian disampelnya banyak sekali sehingga oh ini pas gitu ya. Pasti sampelnya terbatas. Sehingga kemudian itu mendasari
Gosset menulis paper, tetapi tadi tidak boleh dipublikasikan dengan nama institusinya, pabrik birnya, tidak boleh menggunakan nama asli dia, sehingga beliau berpikir, oh saya ini pembelajar gitu ya, walaupun saya peneliti di sebuah pabrik, tapi saya suka belajar, maka dia menggunakan nama samaran, namanya student. Dan ternyata distribusinya student, konsepnya student itu ngehits sampai disebut distribusi student. Walaupun kemudian orang tahu bahwa yang membuat itu Gosset. Dan kemudian akhirnya kita sebut dengan paid distribution atau student distribution. Karena nama penulisnya student. Ini sebagai bentuk ya kamuflase dari dia. Dan beliau yang salah satu yang mempopulerkan modern statistik berdasarkan pengalamannya di industri. Baik, jadi yang dilakukan oleh Gosset, pertanyaan dari Gosset, dan ini menurut saya menarik sekali. Jadi Anda coba perhatikan grafik yang di sebelah kiri, ini grafik yang sederhana. Anda perhatikan garis yang putus-putus ini adalah distribusi normal. Jadi distribusi normal. Kemudian dengan nanti akan diperlihatkan persamaannya, Gosset berpendapat bagaimana apabila datanya sedikit, maka Gosset menggambarkan grafiknya sama dengan distribusi normal bentuknya ya. Jadi kemudian untuk distribusi student yang standar, nilai min-nya sama dengan 0. Nilai min-nya sama dengan 0. Tetapi yang menarik adalah apabila jumlah datanya, jadi jumlah datanya kemudian memiliki degree of freedom, jadi derajat kebebasan, jadi jumlah datanya sama dengan 9. Jadi apabila n sama dengan 9 gitu ya, n sama dengan 9, maka diperkenalkan sebuah notasi V atau degree of freedom yang sama dengan n sama dengan 1. n min 1 gitu ya. Jadi kalau n-nya sama dengan 9, maka degree of freedom-nya 8. Maka Anda bisa perhatikan, ini grafik yang di bawah yang kedua, bahwa dia tidak akan setinggi grafik yang pertama. Itu yang grafik yang normal. Kemudian Anda bisa melihat bahwa probabilitasnya di ujungnya atau di tail-nya, kita sebut yang bagian kanan ini adalah upper tail, yang kemudian di bagian yang kiri kita sebut dengan lower tail. Anda bisa melihat bahwa pada distribusi student yang membedakan dengan distribusi yang normal, bahwa probabilitas atau luas di bawah kurva lah ya, probabilitas tersebut luas di bawah kurva untuk upper tail, jadi luas di bawah kurva untuk upper tail itu lebih luas dibandingkan luas di bawah kurva untuk upper tail yang sama dari distribusi normal. Kira-kira ini bercerita apa gitu ya? Jadi pada saat di lower tail dan di upper tail untuk distribusi student, luasnya itu lebih besar dibandingkan dengan distribusi normal. Artinya apa? Artinya adalah distribusi student memiliki tingkat uncertainty yang lebih besar dibandingkan distribusi normal. Kenapa? Karena jumlah datanya sedikit. Begitu jumlah datanya tambah sedikit, yang warna yang di bawah ini, maka luas areanya lebih luas lagi. Ini mohon maaf, tadi yang tadi yang saya arsir itu adalah untuk degree of freedom 4. Untuk degree of freedom-nya 8 itu di bawahnya gitu ya. Untuk degree of freedom-nya ini di bawahnya di sini. Jadi Anda bisa melihat semakin sedikit jumlah data atau degree of freedom-nya semakin kecil, maka luas area di bawah kurva untuk di sisi ujung kanan atau upper tail dan di sisi ujung kiri atau lower tail itu lebih besar. Sehingga memiliki probabilitas di ujung-ujung yang lebih besar. Dan itu yang menggambarkan bahwa jarak ke min-nya, jadi kalau kita min yang benarnya, yang min yang kemudian mewakili distribusi tersebut di bagian tengah,
Anda bisa melihat bahwa kemudian probabilitasnya lebih besar di ujung kiri dan ujung kanan dibanding yang tengah. Dan sebaliknya, apabila kemudian jumlah pengamatannya semakin banyak, ada yang menyebutkan di angka 20, tetapi 30 itu sudah sama dengan distribusi normal. Sudah sangat mirip, bukan sama, dengan sangat mirip dengan distribusi normal. Jadi persoalan dalam distribusi student itu menjelaskan perilaku data pada saat kita mensampel sangat sedikit. Nah, untuk itu maka kemudian fungsi dari distribusi student yaitu nilai X, nilai min dari pengamatan dikurangkan dengan min dari populasi. Nah, ini yang sebenarnya min dari populasi ini perlu diuji gitu ya. Dan kemudian kita tidak mengetahui standar deviasi dari populasi. Anda mungkin bisa melihat pada saat merubah distribusi normal biasa ke distribusi normal dari standar gitu ya. Ini tuh sigma bukan S karena dianggap populasi. Tapi kalau untuk kasus distribusi student, ininya kita ganti dengan S karena kita tidak mengetahui standar deviasi dari populasi. Jadi ini persamaannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam persamaan ini pada saat membahas uji statistik, dan ini disebut dengan one sample test. Tetapi kita juga bisa menguji dua sampel, kita sebut dengan two sample test, dan persamaannya seperti ini gitu ya. Jadi saya geser. Jadi persamaannya ini yang membedakan, ini S1 dan ini S2 gitu ya. Dan ini akar N, ini jumlah data dari N, dan ini nilai min, dan ini min dari ini, mohon maaf ini harus dikasih garis. Oke, jadi itu yang membedakan, dan ini harusnya nilai ini 2 gitu ya. Baik. Mudah-mudahan Anda mungkin Anda tidak perlu ingat rumusnya sekarang, tapi saya harapkan paham filosofisnya bahwa pada distribusi student, asumsi dari distribusi student yaitu tadi bahwa jumlah dari datanya sedikit gitu ya, sehingga kemudian distribusinya akan memiliki probabilitas lebih banyak pada bagian lower tail dan upper tail. Baik, akan saya teruskan lagi. Baik. Ini ilustrasi persoalannya. Jadi seandainya apabila kemudian seandainya misalnya kita mengambil sebanyak asumsi kita mengambil sebanyak 5 data. Jadi kita memiliki bayangkan kita memiliki sebuah populasi dari pengamatan, dan kemudian kita mensampel 5 data dari populasi tersebut. Misalnya pengamatan jarak gitu ya. Pengamatan jaraknya misalnya yang kita ambil adalah 170, 183, 189, 191, dan 203. Padahal kita tahu bahwa nilai min dari populasinya, karena kita pernah mengamati banyak sekali, misalnya ratusan kali, kita sudah tahu min dari populasinya adalah 120. Dari jarak yang benar itu adalah 120 gitu ya. Dan kemudian dengan instrumen yang digunakan, maka standar deviasinya adalah 10 gitu. Dari ratusan data kita pilih 5, dan kemudian kita mendapatkan bahwa nilai pengamatannya seperti ini, dan pada saat kita menghitung ternyata menghasilkan nilai min dari sampel kita adalah 183,72. Anda bisa melihat ternyata berbeda gitu ya. Jadi kalau kita plot datanya ada 170 di sini gitu ya. Terus kemudian ada 183, ada 189 di sini, ada 191 di sini, kemudian ada nilai 203 di sini. Anda bisa melihat bahwa datanya agak goyang ke kanan gitu ya. Dan kemudian terbukti ternyata pada saat dihitung nilai dari standar deviasinya memang minnya lebih besar, dan standar deviasinya pun lebih besar. Nah, dari sini kemudian ini menjadi concern dari Gosset juga gitu ya. Jadi pada saat
pada saat Goset mengambil 5 data, acak, oh minnya segini gitu ya. Pada saat ngambil 5 data yang lain, acak minnya segitu. Tapi kalau dijumlahkan jadi maksudnya setiap min dibuat dalam bentuk histogram itu ya jadinya distribusi normal juga. Tetapi kan kita nggak bisa ngambil banyak gitu. Pada saat cuma 5 itu berbeda. Ngambil 6 itu beda lagi, ngambil 10 itu beda lagi. Dan kemudian Goset menyimpulkan bahwa nilai min dan standar deviasi dari sampel itu berbeda terhadap populasi. Dan faktor yang membedakan diantaranya adalah tadi degree of freedom. Jadi semakin sedikit data maka uncertainty-nya semakin besar. Jadi karena begitu semakin sedikit data maka kita akan mendapatkan fungsi yang lebih rendah. Jadi kalau semakin data maka fungsinya lebih rendah. Mungkin fungsinya akan seperti ini, fungsinya akan lebih rendah. Dan kemudian area yang di pinggir, ada yang di lower dan upper tail itu akan lebih luas. Itu menunjukkan uncertainty-nya semakin besar. Jadi kalau kemudian tambah sedikit misalnya datanya, ya mungkin bentuknya akan seperti itu gitu ya. Maaf gambarnya tidak terlalu clear. Tetapi kemudian di kiri di kanannya akan semakin luas. Sehingga kemudian memberikan informasi penting bahwa setiap degree of freedom itu memiliki fungsi probabilitas sendiri. Dan ini yang membedakan dengan distribusi normal. Jadi kalau distribusi normal ya sudah nilai dari Z kemudian probabilitas gitu ya. Z itu adalah jarak dari min berapa standar deviasi dari min kan gitu ya. Nah, walaupun bentuknya sama-sama terdistribusi fungsi yang simetris, tetapi di dalam distribusi student bahwa setiap degree of freedom itu memiliki fungsi distribusi yang berlainan. Dan ini kemudian membuat menjadikan bahwa tabelnya pun kompleks gitu ya. Nah, mari kita teruskan pembahasannya. Jadi kemudian sebagai beberapa hal yang bisa kita sampaikan dari distribusi student, bahwa distribusi student memerlukan derajat kebebasan atau degree of freedom. Kemudian distribusi bersifat simetrik, kemudian min dari distribusi 0 karena kemudian distribusi kita sebut dengan distribusi student yang standar, distribusi T yang standar. Kemudian kesimpulan yang keempat bahwa digunakan untuk data dalam jumlah kecil. Apabila datanya sudah 30, itu sudah sangat mirip, walaupun tidak persis sama, tapi mirip dengan distribusi normal. Dan ini adalah fungsi distribusi student. Ada fungsi gamma di sini gitu ya. Ini adalah degree of freedom misalnya, ini nilai X-nya dan ini nilai alpha. Alpha itu adalah persentase pada upper tail. Jadi ada sebenarnya banyak distribusi atau banyak fungsi yang menjelaskan dengan yang berbeda, tetapi alpha ini adalah persentase dari upper tail. Jadi kemudian nilai alpha itu adalah nilai dari T. Ini nilai probabilitasnya dari T sampai nilai tak berhingga gitu ya, sampai positif tak berhingga. Berbeda dengan perhitungan normal itu kan dari minus tak berhingga sampai nilai Z gitu ya. Tetapi kalau distribusi student itu dari nilai ini, sebuah nilai T sampai dengan plus tak berhingga. Nah, kemudian nilai alpha disebut juga dengan persentase pada upper tail. Mari kita lihat bentuk. Jadi fungsi ini diselesaikan tidak dengan analitik gitu ya, tidak dengan integralkan, tapi diselesaikan dengan numerik. Untuk itu maka seperti juga distribusi normal itu ada tabelnya. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa untuk setiap data itu akan memiliki nilai sendiri. Jadi degree of freedom-nya sama dengan 1 atau n-nya sama dengan 2 gitu ya. Cuman hanya 2 kali mengamati. Kemudian Anda bisa lihat lagi ada degree of freedom-nya 2. Degree of freedom 2, degree of freedom 3, kemudian 4, 5 dan seterusnya gitu ya.
Nah, jadi untuk kemudian eh, eh, kita bisa melihat bahwa yang di bagian atas, yang di bagian ini adalah ini menjelaskan alfa tadi. Jadi nilai dari persentase pada upper tail. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini adalah 40%, kemudian yang ini 40%, ini 35%, 30%, dan seterusnya. Kemudian ini adalah degree of freedom, atau inilah jumlah dari pengamatannya. Jadi pada degree of freedom 10 misalnya, untuk 10% data di upper tail, maka nilai dari T-nya 10% data di upper tail, maka nilai T-nya adalah ini 2,764 gitu ya. Nah, pertanyaannya apa nilai dari manfaat dari nilai T? Nah, nilai T nanti digunakan untuk kemudian dalam proses uji statistik. Nanti kita akan bahas kemanfaatannya nilai T tersebut pada uji statistik ya. Tapi tidak akan dibahas dalam perkuliahan saat ini. Ini contoh penggunaan dari distribusi T. Ini contoh dari persoalannya. Misalnya pertanyaannya adalah berapa nilai dari T pada degree of freedom-nya 10 tadi yang tadi kita bahas, yang menghasilkan probabilitas 1% atau alfa sama dengan 0,01 pada upper tail. Jadi alfa ini itu ada alfa sama dengan 0,01 pada upper tail, pada degree of freedom sama dengan 10. Tadi kita sudah lihat jawabannya di tabel bahwa nilai dari T yaitu 2,764. Nah, demikian penjelasan mengenai dasar-dasar dari distribusi student. Sebelum berakhir, saya akan memperlihatkan tugas. Jadi, Anda coba kerjakan tugas ini dan dikumpulkan pada perkuliahan minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Selamat pagi, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.